Ayo temui Arnold. Dan itulah yang terjadi saat kamu menekan tombol tunda 10 kali berturut-turut. Kamu bisa mengacaukan evakuasi total seluruh planet ini. Ayo Arnold, jangan buru-buru untuk kecewa dulu. Saat ini orang-orang meninggalkan banyak barang yang sangat keren. Apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang benar saja, burger yang sangat besar, tapi bagaimana dengan mobil yang keren? Dan kesempatan untuk tinggal di apartemennya Trump? Lakukan sesuatu yang keren. Wow, Arnie, kamu adalah pahlawan sejati. Melepaskan semua hewan dari kebun binatang sungguhlah mulia. Ayo teman-teman, berikan tanda suka. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan? Ada 500 juta kucing dan anjing yang sama banyaknya di bumi. Dan begitu bebas, mereka menjadi mangsa predator. Tapi jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan. Saat seluruh planet ini terbuka untuk bisnis. Ya, roller coaster paling keren. Melaju dengan kecepatan 206 km per jam. Dan jatuh dari ketinggian 127 meter. Sebelumnya Arnold, kamu tidak boleh masuk ke sini karena tinggi badanmu. Tapi sekarang tidaklah masalah. Entah bagaimana, sepertinya tidak terlihat menyenangkan. Tanpa manusia, listrik akan berangsur-angsur mati. Baterai litium dapat mengosongkan diri setelah 7 tahun. Dan energi matahari akan mati setelah sekitar 20 tahun. Saat panel surya terakhir rusak. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam beberapa dekade akan berhenti selamanya tanpa tangan manusia. Arnold, keluar dari sana. Jika kamu terluka, kamu tidak akan bisa menghubungi 911. Kali ini, kamu beruntung. Seperti yang kamu lihat, masalah sampah tetap tidak akan terselesaikan. Plastik dan kaca akan terurai setelah 700 hingga lebih dari 1000 tahun. Dan Gob akan mengadakan acara barbeque sendiri. Agaknya bahkan suhu normal matahari tidak cukup untuk memanggang Pangleitic Gargle Bangers mereka yang terkenal itu. Sekarang jauh lebih baik lagi. Ups, suar matahari seperti ini tidaklah bagus. Karena biasanya mereka mematikan semua pembangkit listrik dan peralatan listrik di bumi kita. Tentu saja ini akan secara negatif mempengaruhi semua proses vital di bumi, terutama pengobatan atau kebutuhan penting seperti media sosial, like, dan juga repost. Hanya penganut setan yang tidak akan terpengaruh, bahkan mungkin menguntungkan mereka. Dan ini dia kura-kura ultra cepat kita. Seperti semua peralatan listrik, mobil Elon pun mogok. Yang terpenting di sini adalah jangan merayakan sebelum waktunya. Dia mungkin bodoh, tapi Arnold sangat tahu cara mengedipkan mata. Sayang sekali intelektualitasnya tertantang, akinya mati juga. Sekarang mereka harus berusaha keluar dari gurun. Untung saja Elon sudah merencanakan sesuatu. Dan lebih bagus lagi karena bagasinya berisi ember, roket mini, dan bahan makanan. Kentang bisa jadi ide yang hebat. Lagi pula, sebutir kentang bisa menghasilkan 0,5 volt daya. Butuh sekitar 13 kentang untuk menyalakan mobil bermesin pembakaran Arnold. Jadi, dengan 26 butir kentang, paku besi, dan kawat tembaga sudah cukup untuk menyalakan mobilnya. Sial, arus engkolnya terlalu kecil. Untuk menyalakan mesin, kau butuh ratusan ribu baterai kentang di sana. Aku sarankan kalian harus cepat. Matahari mulai tenggelam dan malam hari di gurun ini sangat dingin. Wow, kawan-kawan, pakaian yang bagus. Kuharap kita bisa melakukannya tanpa kristal biru yang terkenal hari ini. Tunggu, aku tahu apa yang coba kalian lakukan. Jika kita ambil baut besi, mur, koin, spons, potasium oksida, tembaga, merkuri oksida, dan kampas rem, lalu kita campurkan dan hubungkan ke mobil, maka kita akan dapatkan daya baterai yang normal. Mereka sudah lakukan semua yang benar. Sayang sekali masih tidak cukup tenaga untuk berkendara. Cepat, waktu terus berjalan. Arnold berhenti mencari-cari di situ. Tunggu, tunjukkan apa yang kau temukan. Magnet. Inilah yang kita butuhkan, Arnold. Hei, Elon, bukan waktunya untuk itu. Itu untuk tujuan bersama. Pada tahun 1831, Faraday melakukan percobaan yang sama untuk pertama kalinya. Untuk itu, kita butuh gulungan, kawat tembaga, dan magnet. Kita masukkan magnet ke dalam gulungan tembaga. Kita gerakan magnetnya di dalam, dan di tiap lilitan tembaga dihasilkan tegangan sebesar 0,01 volt. Semakin banyaknya gerakan, semua berfungsi dengan baik. Kita lihat bagaimana hasilnya untuk mereka. Wow, tapi hati-hati dengan jarimu. Ya, setidaknya kita selamat.
dan jarinya akan tumbuh kembali. Arnold tinggalkan Teslanya di sini, dan sekarang pesta pun berlanjut. Uh-oh. Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata, kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhu! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. 1 bulan telah berlalu. Aku penasaran kemana arus ini akan membawamu. Selamat, Arnold. Kini seluruh dunia membencimu. Kemasi tasmu, bodoh. Liburanmu sudah selesai. Cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa, kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulcus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan. Kabar baik, Arnold. Kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Arnold, kau akan tinggal di mana sekarang? Kelihatannya seperti di hutan. Iya, aku bahkan tidak khawatir. Kau mungkin sudah tahu bahwa kau harus menyelipkan daun-daun di bawah bajumu untuk menghangatkan badan, menyaring air minum sendiri, dan tidak! Jangan makan apapun, idiot! Jadi, mumpung saat ini kau belum kejauhan, dengarkan seksama lingkungan di sekitarmu. Suara traktor bisa terdengar dari jarak 3-4 kilometer. Anjing menggonggong 2-3 kilometer jauhnya. Kereta api yang melintas bisa terdengar dari jarak 10 kilometer. Dan lagu-lagu BTS, ya kau selalu bisa mendengarnya. Ih, apa itu, Arnold? Oh, lihatlah. Hewan kecil ini, dia tersesat, sama sepertimu. Bagaimanapun, kukang itu hidup terutama di hutan tropis. Jangan coba-coba mengelusnya, Arnie. Lorises menjilat sendi siku mereka, yang mengeluarkan racun mematikan, sehingga gigitannya bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti jalur hewan. Akan lebih bagus lagi, jika kau bisa temukan air mengalir, aliran atau sungai. Di sini kau bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan.
Iya, Arnold, dengan cara itu kau akan berada di sini seharian. Dan seperti yang kau lihat, aku benar. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya di hutan. Hei, sobat, kau harus bermalam di sini, di atas pohon ini. Iya, memang itu tidak nyaman, tapi itu pasti aman. Di pagi hari, kau harus pergi ke tempat terbuka agar bisa terlihat oleh tim penyelamat. Menemukan seseorang di hutan adalah operasi yang sangat khusus yang melibatkan tim penyelamat, sukarelawan, dan juga militer. Medan dibagi menjadi kotak-kotak dan masing-masing disisir secara menyeluruh. Ada sebuah kasus di mana orang tersesat tanpa sadar akhirnya mencari dirinya sendiri. Orang ini berhasil keluar dari hutan, tidak memberitahu siapapun dan bergabung dalam pencarian untuk mencarinya. Kau bisa terlihat dari udara jika membuat api. Yang terbaik adalah memasukkan dedaunan segar di atasnya untuk membuatnya jadi berasap. Jangan lakukan itu, Arnold. Kau tidak akan menghemat waktu dan itu sangat berbahaya. Ucapkan terima kasih, Arnie. Akulah yang menyelamatkanmu dengan menghentikan waktu. Seperti yang mereka lakukan dalam film kartun. Apa yang akan kau lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin kau bisa mencari di arsip Pentagon dan mencari tahu apa Armstrong benar-benar pergi ke bulan. Atau apa kau berani mencium Suzy? Yang penting jangan sampai berada di Jepang. Mereka suka menghentikan waktu. Mereka sangat menyukainya. Dari segi fisika, jika waktu berhenti, maka semuanya berhenti. Kau tidak perlu jadi ahli matematika untuk paham bahwa waktu adalah salah satu komponen dari kecepatan dan juga jarak. Jika salah satu nilainya 0, maka semua nilai lainnya juga akan menjadi 0. Sekarang lanjutkan petualanganmu. Ups, partikel cahaya dan foton juga berhenti. Karenanya, kemampuan untuk membedakan apapun dengan penglihatanmu pastilah lenyap. Dan kau tidak akan bisa minum air. Semuanya membeku. Inilah fakta menarik lainnya. Cahaya yang meninggalkan bumi 65 juta tahun yang lalu, sekarang berada 65 juta tahun cahaya jauhnya. Dan seseorang yang menggunakan teleskop besar yang diarahkan tepat ke bumi, sekarang dapat melihat dinosaurus. Tapi aku sarankan kita kembali ke dunia nyata, Arnold. Selamat berlibur, Arnold. Hari ini planet kita menjadi bersih. Para pemimpin semua negara telah sepakat untuk sepenuhnya menghilangkan litium, minyak, dan uranium. Sekarang tidak akan ada lagi yang akan mengancam lingkungan. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan energi tanpa bahan bakar fosil? Manusia menggunakan energi 150 petawatt jam setiap tahunnya. Untuk memproduksi sebanyak itu, dibutuhkan 200 miliar panel surya seluas 3,7 triliun kaki persegi. Ini adalah 3,7% dari luas gurun Sahara. Jadi, jika seluruh gurun ditutupi oleh panel, kita akan mendapatkan energi 27 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan. Tapi, ini akan menelan biaya 5 kuadriliun dolar. Untuk menyelesaikan masalah ini, akan lebih mudah dengan menggunakan kekerasan. Apa yang kamu punya di situ, Arnie? Baterai litium? Sekarang kamu, Arnie, bersama semua pelanggar lingkungan lainnya, harus menghasilkan energi sendiri. Tapi, ada satu masalah. Jika seluruh penduduk bumi terus mengayuh sepeda sepanjang tahun tanpa berhenti, kita hanya akan menghasilkan energi sebesar 10,5 petawatt per jam. Itu hanya 7% dari jumlah yang kita butuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan, kita perlu 125 triliun orang yang mengayuh sepedanya selama 8 jam setiap hari. 8 jam bersepeda dan hukumanmu selesai. Dasar bodoh, kamu tidak sambungkan winch-nya. Apa kamu tahu cara kerja dari baterai gravitasi? Jika kamu mengangkat beban ke tempat yang sangat tinggi lalu melepaskannya, maka energi yang tersimpan di dalamnya akan terlepas. Jadi energi ini bisa diubah menjadi energi listrik. Misalnya, untuk menyimpan 1 kilowatt, kamu perlu mengangkat beban seberat 2000 pon ke ketinggian 1320 kaki. Energi tersebut cukup untuk memainkan game konsol selama kurang lebih dari 1,5 jam. Jadi, gagasan untuk menghilangkan bahan bakar fosil ternyata telah gagal total. Sekarang karena ini, manusia telah berubah menjadi binatang. Kita bisa saja hidup lebih dekat dengan alam. Tapi sekarang, setiap orang membutuhkan energi. The floor is lava. Tapi kali ini lavanya sungguhan. Ini keren kan? Inilah akibat yang ditimbulkan oleh game anak-anak ini.
yaitu bencana global. Jangan sentuh lantainya, Arnie. Suhu lava bisa mencapai 1.200 derajat Celcius. Kamu bisa bergerak menggunakan benda apapun yang terlihat. Tapi ingat, kursi akan terbakar hanya dalam waktu 3 detik. Tempat tidurmu akan lenyap dalam waktu 5 detik. Dan TV-mu akan meleleh lebih cepat dari tayangan satu iklan televisi. Ayo sekarang naik ke atap. Hei, jangan sampai jatuh. Jika badanmu jatuh ke dalam lahar, tubuhmu akan mengalami luka bakar serius yang akan menghancurkan semua ujung syaraf dan merebus lemak syapkutanmu. Tapi sisi baiknya, kamu bahkan tidak akan sempat merasakan bagaimana lava membakarmu sampai ke tulang. Ayo cerdaslah sedikit, kawan. Oh sial, dasar bodoh. Material logam sangat mudah menjadi panas. Dasar idiot. Tapi tenang saja. Walaupun jatuh, kamu tidak akan tenggelam. Lava tidak secair seperti yang terlihat. Malah sebaliknya, kepadatannya bahkan lebih tinggi daripada beton. Untuk berjalan di atas lava, kamu perlu sepatu bot asbes khusus seperti yang digunakan oleh para ahli geologi. Wow, ini semakin panas. Di suhu ini, semua air di lautan akan mendidih dan berubah menjadi panci besar sup ikan. Saatnya menyelamatkan ikan terakhir di dunia. Tapi, sebenarnya yang terburuk bukanlah lahar panasnya, tapi apa yang terjadi saat lahar sudah mendingin. Saat kehilangan suhu, lava menciptakan awan uap dan gas asam. Dan itu mengandung partikel kaca yang sangat kecil yang berbahaya bagi manusia. Tapi jangan khawatir, tidak lama lagi seluruh dunia akan berubah menjadi Ini bukan pagi yang indah, Arnold. Apa kamu ingat hari ini hari apa? Ya, tentu saja. Hari ini adalah hari kiamat. Gunung berapi telah meletus, lalu terjadi tsunami. Dan yang lebih seram lagi, ada meteor besar yang akan datang. Jadi letusan gunung berapi super adalah contoh dari kemungkinan kiamat yang pernah dialami oleh nenek moyang kita, Arnold. Misalnya adalah letusan gunung berapi Toba 750.000 tahun yang lalu, mengurangi populasi manusia menjadi hanya 3.500 jiwa. Dan ini juga diduga sebagai permulaan dari zaman es. Kamu ini tampak begitu tenang, Arnie. Seolah-olah kamu sudah punya solusinya. Arnold, kamu sudah bersiap. Aku sangat bangga padamu. Balon udara panas yang benar saja. Tunggu, apa kamu membuatnya sendiri? Ya, sepertinya begitu. Kamu yakin benar-benar membutuhkan semua barang ini, Arnold? Atau kamu membawa TV hanya sebagai beban pemberat? Baiklah, ayo terbang. Kamu bukan orang pertama yang sudah berhasil membuat balon udara sendiri. Larry Walters memasang balon cuaca ke kursi dan menerbangkan dirinya sendiri ke langit, hampir mencapai 5 kilometer. Tiket penerbangannya adalah seharga $1.500. Rekor ketinggian untuk penerbangan dengan balon. Dan tentu saja, penghargaan Darwin. Selamat dari kiamat karena berada di awan adalah pilihan yang bagus, Arnold. Kamu tidak bisa tersentuh oleh tsunami atau gempa bumi. Tapi, lihatlah, ada meteor. Karena gesekan, suhunya kini melebihi 1.500 derajat Celcius. Balon udara panas yang asli terbuat dari kain tahan api. Tapi kalau yang ini, apa yang kamu gunakan, Arnold? Oh, hanya itu saja? Lihatlah, hujan dari puing-puing meteor. Jadi, Arnie, berapa lama menurutmu kamu bisa bertahan di situ? Perjalanan balon keliling dunia non-stop pertama dilakukan oleh Pickard dan Jones pada 1 Maret 1999. Mereka mendarat di Mesir setelah penerbangan sejauh 41.000 kilometer yang berlangsung hampir 20 hari. Hei, apa kamu menulis omong kosong lagi di ChatGPT? Arnold, karena kamu, AI akan menganggap umat manusia lebih bodoh daripada yang sebenarnya. Dan itu berbahaya. Tunggu, penasaran tidak dengan apa jawaban ChatGPT atas omong kosong bodoh yang kamu tulis? Bahkan seorang Elon Musk takut AI bisa menghancurkan umat manusia dan kamu memprovokasinya. Sepertinya kamu kehabisan tisu toilet. Apa menurutmu ini hal terburuk yang bisa terjadi? Arnold, apakah itu suara darimu?
Aku sudah bilang, semua ini karena kebodohanmu. AI akan menghancurkan seluruh umat manusia. Atau mungkin tidak semuanya. Ledakan nuklir akan menghancurkan sekitar 3.000 km persegi. Secara total, ada sekitar 362 juta kilometer persegi target yang potensial untuk dihancurkan. Untuk menghancurkan segalanya, dibutuhkan sekitar 128.000 hulu ledak. Ini 10 kali lebih banyak dibandingkan yang ada di dunia. Nah, Arnie, apa kamu siap menghadapi perang nuklir? Kabar baiknya, sebagian umat manusia akan bertahan. Satu-satunya pertanyaan adalah untuk berapa lama? Makanan kaleng adalah pilihan yang bagus. Ya, kalau ini sepertinya terlalu banyak. Tapi bagaimana menurutmu, Arnold? Berapa lama kamu akan bertahan tanpa tanaman? Di Svalbard, gudang benih internasional telah dibangun. Tempat ini berisi lebih dari 900.000 benih, tapi bisa menampung hingga 2 miliar benih. Jumlah ini cukup untuk menghidupkan kembali seluruh flora di bumi, atau setidaknya akan menyediakan makanan selama malam musim dingin nuklir yang panjang. Kamu sepertinya sudah siap, sobat. Keripik, air, tanaman, makanan kaleng, obat-obatan, bahkan komputer. Tapi sepertinya kamu melupakan hal yang paling terpenting. Rata-rata satu ledakan nuklir akan melepaskan 50 ton debu ke atmosfer. Debu hasil ledakan seluruh senjata nuklir di bumi bisa menutupi 50-85% langit bumi. Tapi model komputer modern menjanjikan bahwa musim dingin nuklir akan berlangsung tidak lebih dari sebulan. Sepertinya tidak terlalu buruk, Arnold, karena senjata nuklir di seluruh bumi tidak cukup untuk menghancurkan seluruh peradaban. Memang ada banyak korban, tapi kiamat nuklir telah dibatalkan. Sedang menikmati peradaban maju ya, Arnie? Tapi ingat kawan, untuk ini kau harus bayar tagihan listrikmu tepat waktu. Dan aku sudah memperingatkanmu jutaan kali kalau iklan itu dibuat hanya untuk menyedot uang darimu. Jadi, terserah saja, kau hanya bisa duduk dalam kegelapan, kau layak mendapatkannya. Oh astaga, sedih sekali melihatmu begini. Oke, aku punya ide. Lihat, kita dikelilingi oleh triliunan bakteri yang menghasilkan energi gratis dari bahan organik yang mereka makan. Jadi, yang aku pikirkan adalah, mari kita membangun pembangkit listrik bakteri yang menggunakan kotoranmu untuk bahan bakar. Tidak cukup untuk semua gadgetmu kan? Tapi apa yang bisa diharapkan? Bakteri itu benar-benar sangat kecil. Aku tahu, mari kita besarkan mereka. Bakteri seukuran kucing akan memberi kita energi 46.000 kali lebih besar. Dan kita bisa mendapatkan lebih banyak bakteri dan lebih banyak bahan bakar. Amerika menghasilkan 128 miliar liter limbah per hari. Ini bisa menyediakan listrik ke seluruh kota. Dan kita juga akan pecahkan masalah pemurnian air. Halo Bacteria ginormous yang memakan garam dapat memberikan energi gratis dari laut dan menghilangkan garam air untuk daerah gurun. 3,5 juta ton plastik dibuang setiap hari. Ideanola sakaensis yang besar bisa mendaur ulang plastik ini menjadi energi. Lalu kau bisa membuka jaringan pengisian kendaraan listrik. Tidak seperti energi bahan bakar yang setiap tahunnya mengeluarkan 37,5 miliar ton CO2 ke atmosfer. Energi bakteri benar-benar murni dan hanya memancarkan oksigen. Kedengarannya seperti ide permulaan yang bagus. Arnold, kau telah memecahkan masalah lingkungan umat manusia dan menghasilkan keuntungan triliunan dolar dalam bisnis energi. Arnold, bangun! Apa kau bermimpi tentang bakteri seukuran kucing lagi? Kau harus tahu bahwa pembelahan sel hanya mungkin terjadi pada organisme mikroskopis. Setelah bakteri mencapai ukuran maksimumnya, dia akan membelah menjadi 2. Ini terjadi setiap 20 menit. Jadi hanya dalam 6 jam satu bakteri bisa berkembang biak menjadi 25.000. Dan hutangmu berlipat ganda sampai di sini. Saatnya membayar, Arnold. Cepat! Atau dalam 20 detik kau akan menjadi makanan bakteri. Aku harap kamu tidak minum air kotor dari sungai. Bagus sekali, Arnie. Air kotor adalah penyebab utama semua penyakit di dunia. Akibat konsumsi air kotor, 3,4 juta orang meninggal di seluruh dunia setiap tahunnya. Angka ini hampir 3 kali lipat dibanding kecelakaan mobil. Dan 20% lebih banyak dibandingkan dengan obesitas. Bagus kalau kamu punya, apa?
Aktivitas lingkungan telah mengambil semua botol plastikmu. Sekarang kamu tidak punya air minum. Tapi aku lihat kamu kehausan. Tapi tolong jangan minum dari sungai. Kamu tidak lihat tanda peringatannya. Oh, Arnie, kamu akan menyesali ini. Satu tetes air dari sungai Gangga mengandung 3,5 juta bakteri E. coli atau 110 kali lipat dari jumlah normalnya. Walaupun begitu, 40% dari populasi India, 1,5 miliar orang, minum dari sungai Gangga. Dan tentu saja ada elemen berbahaya lainnya. Arnie, di mana kamu? Oh, oke, aku mengerti. Diare ringan, itu baru permulaan. Nanti akan semakin parah dan lebih parah lagi. Dan itu pasti jadi masalah. Kamu harus berinvestasi. Tapi kamu bisa memurnikan air sungai. Kamu bisa memurnikan air sungai melalui kain. Kain akan menyaring pasir dan kotoran. Merebus akan membantu menyingkirkan 99% mikroorganisme berbahaya. Dan metode yang paling efektif adalah pemurnian kimiawi. Misalnya menggunakan tablet klorin. Menurutmu akan seperti apa rasa airnya? Kamu sering menonton Discovery, iya kan? Seringkali saat tidak ada yang bisa diminum, Traveler menggunakan air seni. Tapi dalam kasusmu ini tidak mungkin karena kamu dehidrasi dan kurangnya kekuatan. Oh, Arnold, kamu selamat. Orang-orang yang baik hati menolongmu. Betapa lezat airnya. Tapi kamu jangan senang dulu. Benci dan cinta itu hanya beda tipis. Lari, Arnie! Kamu pikir kamu beruntung? Ya, kamu salah. Lagi. Apa kau pernah melihat film Phone Booth? Bagaimana kalau menjadi karakter utamanya? Kau dibawa todongan senjataku. Dan jika kau menutup telepon, aku akan menembakmu. Seperti ini. Tenang, Arnold. Yang harus kau lakukan hanyalah bicara di telepon tanpa henti dan menjalani hidup yang menyedihkan. Ngomong-ngomong, apa yang biasa kau lakukan? Menonton film, pergi bekerja? Apa kau punya pekerjaan? Ya, tentu saja kau bekerja untukku, Arnie. Kau adalah pelayanku. Kau harus waspada di jalan. Setiap mobil keempat mengalami kecelakaan karena ponsel. Lebih tepatnya ada 1,6 juta kecelakaan setiap tahun di seluruh dunia. Ini 6 kali lebih banyak daripada kecelakaan karena pengemudi mabuk. Arnie masih lebih baik saat kau mabuk. Apa kau mendengarku? Arnold, ingat saat aku bilang soal percakapan tanpa gangguan, tetaplah di telepon. Apa kau merasakan ponselmu menjadi hangat? Ini semua karena kerja baterai litium yang berlebihan. Litium adalah logam alkali yang berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan. Kau mungkin membeli pengisi daya di pasar gelap tempat penjualan barang palsu murah. Hal ini menyebabkan kerusakan baterai dan akibatnya meledak. Jangan khawatir, Arnie, aku akan memberimu ponsel baru karena semua ini demi sains. Aku tahu kau lelah, sayang sekali, tapi kau tidak boleh tidur. Selama 2 hari pertama insomnia, tubuhmu akan merasa sedikit gemetar dan mengalami kesulitan dalam koordinasi. Di hari ketiga, kebutuhan nutrisimu akan meningkat pesat saat tubuhmu memasuki mode pembakaran lemak. Setelah hari keempat atau kelima, kau akan mulai mengalami halusinasi visual dan pendengaran. Bicaramu tidak akan bisa dipahami. Walau sebenarnya aku tidak mengerti apa yang kau katakan sekarang, dan jumlah kata yang kau ucapkan tiap harinya akan berkurang 80%. Kau akan tampak seperti zombie dalam seminggu, lemah, menggigil, dan tidak bisa melakukan aktivitas yang paling mudah sekalipun. Tapi aku tidak ingin menakutimu. Tumor sekarang layak untuk dibicarakan. Apa menurut kalian Arnold terancam kena tumor karena radiasi elektromagnetik yang terus-menerus? Maaf mengecewakan, masih belum ada bukti yang bisa dipercaya tentang radiasi ponsel yang menyebabkan tumor. Radiasi ponsel tidak mengionisasi dan tidak mampu merusak DNA di sel-sel otak, bahkan yang lemah seperti Arnold. Sekarang, jika ponsel punya lebih banyak daya, sebut saja 1000 kali lebih banyak, ponsel semacam itu akan punya efek yang mirip dengan oven microwave. Itu tidak akan menyebabkan tumor, tapi akan mudah melelehkan otak dan tubuh Arnold dalam waktu kurang dari semenit. Kau sebaiknya menonton film yang berbeda, Arnie. Baiklah, Arnie, sebenarnya tidak masalah untuk hidup dalam waktu yang lama. Penelitian terbaru menjanjikan bahwa obat untuk menghambat penuaan hampir didapatkan. Ya, kita lanjutkan saja permainannya dan menghentikan penuaanmu sekarang juga. Apa kau siap untuk hidup 1000 tahun? Beri sedikit suntikan dulu. Jadi mari bicarakan dulu tentang apa yang akan kau tawarkan pada orang-orang dengan hidup 1000 tahun ini. Tidak ada, kecuali mungkin 230 kg berat kulit yang terus tumbuh dari tubuhmu. Dan pada akhirnya bisa menutupi 1,5 lapangan sepak bola. Kemudian semua rambutmu akan tumbuh, yang panjangnya akan sama dengan tinggi 10 patung Liberty. Ini mungkin hal terbaik yang bisa kau tawarkan. Tapi jangan khawatir, ada manfaat lain.
Selama 100 tahun terakhir, rata-rata tinggi badan orang naik 8 cm yang sudah banyak dijelaskan oleh kemajuan medis. Jadi bagaimana jika kau terus tumbuh sepanjang hidup? Di akhir percobaan, tinggimu bisa mencapai 80 meter. Nah, sekarang kau benar-benar menjadi makhluk yang sangat menggelikan. Tapi tidak, bahkan untukmu Arnie itu berlebihan. Sebagian besar masalah umur panjang terletak pada ketidakmampuan organ karena beban operasi selama lebih dari 100 hingga 200 tahun. Pada akhirnya sendimu akan mulai rusak karena berat dan tekanannya sendiri. Untungnya, organ robotik akan muncul menggantikan yang rusak. Iya, itu lebih baik. Tapi apa mungkin mengganti semua jenis bagian tubuh? Sayangnya tidak. Otak ada batasnya, pastinya. Ingatan Arnold mampu menampung 2,5 petabyte informasi. Ini setara dengan konten foto di Facebook, ditambah 20 juta kotak arsip, tumpukan penuh dokumen. Ini mungkin tampaknya angka yang sangat besar, tapi pada akhirnya dalam 300 tahun ingatanmu akan penuh. Karena Arnie akan menjadi orang tertua di planet ini. Dia akan menjadi terkenal, tapi dia tidak bisa menggabungkan dua kata karena ingatannya sudah penuh. Jadi, tubuhmu tidak dirancang untuk hidup selama itu, Arnie. Tahukah kau hal terbaik yang bisa kau lakukan untuk orang-orang? Matikan dirimu sendiri.